Oke. Ini slide-nya sedikit. PPT-nya konsepnya itu tidak terlalu banyak ya. Di hari ini kita hanya membahas 2 konsep, yaitu mengenai luasan putaran sama bidang atur. Tapi aplikasinya itu luas sekali ya, terutama untuk luasan putaran. Nah, di sini pointer option N ya. Oke. Nah, di sini luasan putaran ya. Apa sih yang dimaksud sebagai luasan putaran? Jadi yang dimaksud sebagai luasan putaran itu adalah luasan yang terjadi akibat suatu garis lurus. Nih, lihat ya di sini. Garis lurus atau lengkung. Jadi intinya kalau kita punya sembarang garis, jadi garis di situ tidak harus garis lurus, garis lengkung juga boleh, yang penting garis. Lalu garis ini diputar mengelilingi suatu garis. Nah, suatu garisnya ini disebut sebagai sumbu putar. Nih, yang ini disebutnya sebagai sumbu putar. Ya. Nah, artinya di sini ada 2 komponen yang penting, yaitu si garis yang berputarnya ini dan juga si sumbu putarnya. Ya. Nah, artinya sebagai ilustrasi gini, kalau misalkan kita punya suatu garis lengkung ini, ya garis ini akan diputar mengelilingi sumbu putarnya ini. Nah, prosedur kerjanya gimana? Ini sama aja artinya setiap titik yang ada di garis ini kalau kita ambil itu kita bikin lingkarannya, lingkaran putarnya. Berarti kan dia karena muter kan berarti akan ada lingkaran putarnya. Nah, terus ambil lagi titik, pokoknya semua titik yang ada di garis ini itu bisa dibuat lingkaran putarnya. Nah, sehingga konsep dari lingkaran putar ini menjadi konsep yang krusial, menjadi konsep yang penting dari untuk menentukan persamaan luasan putarannya ini. Nah, ya, nah logikanya tuh kayak gini, sehingga nanti bentuk luasannya, kebayang ya, bentuk luasannya itu agak seperti kayak vas ya. Nah, ini sumbunya ini kan disebut sebagai sumbu putar ya. Oke, nah kemudian si lingkaran putarnya ini cirinya adalah dia harus selalu tegak lurus dengan si sumbu putar. Bidang yang melalui lingkaran putar itu harus selalu tegak lurus dengan sumbu putar. Nah, ada beberapa konsep. Ya, nah ini ya, ada beberapa konsep. Oke, yang pertama nih udah dikasih tahu ya sama dia. Nih ada yang namanya sumbu putar. Lalu dibilang paralel. Apa sih maksudnya paralel? Paralel itu kan artinya sejajar ya. Siapa sih yang dimaksud sebagai sejajar? Maksudnya si lingkaran-lingkaran putar ini posisinya akan selalu saling sejajar. Jadi nggak akan terjadi saling memotong tuh nggak akan terjadi, apalagi tegak lurus. Ya, jadi selalu saling sejajar. Artinya si bidang-bidang yang memuat lingkaran putar ini merupakan bidang-bidang yang saling sejajar. Karena saling sejajar, maka dia pasti akan saling tegak lurus dengan si sumbu putar. Kemudian ada istilah juga yang namanya bidang meridian. Nah, bidang meridian ini bidang yang tegak lurus dengan sumbu putar, atau dengan kata lain, bidang meridian ini merupakan bidang-bidang yang memuat lingkaran-lingkaran putar. Ya, lingkaran-lingkaran putar atau si lingkaran yang terkonstruksi dari suatu titik pada garis yang diputar, itu kan dia bergerak nih mengelilingi si sumbu putar, pergerakannya akan membentuk lingkaran. Nah, si lingkaran putar ini akan berada di bidang yang disebut sebagai bidang meridian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Mudah-mudahan paham ya. Oke. Selanjutnya, kalau logikanya mengkonstruksi luasannya seperti apa, ya tadi nggak susah. Yang penting kalian bisa gambar sumbu putarnya di mana, lalu garis yang berputarnya itu seperti apa, sehingga nanti kita bisa memvisualisasikan dalam bentuk 3 dimensi luasan yang terjadi dari garis yang diputar ini terhadap sumbu putarnya itu kita bisa bikin ya ilustrasinya. Nah, tapi kalau di geometri analitik ruang, permasalahannya itu tidak hanya bicara gimana sih bentuk luasan putarannya, tetapi juga apa persamaan dari luasan putarannya. Nah, oleh karena itu kita
punya beberapa prosedur, punya beberapa langkah ya, punya beberapa langkah untuk menentukan luasan dari putaran ini ya, luasan putaran ini, persamaan dari luasan putarannya. Nah, pertama, misalkan S sumbu putar nih. Artinya S ini si sumbu putar ini ya. Nah, ini wajib nih tahu persamaannya apa. Wajib tahu persamaannya apa ya. Kemudian T, X0, Y0, Z0, titik dari garis yang diputar. Berarti titik T itu ada di sini. Titik dari garis yang diputar. Ya. Maka T akan melalui lingkaran yang titik pusatnya di S. Ya, jadi titik pusatnya pasti di S. Pusatnya. Jari-jarinya kan berarti jarak si pusat ke si T. Ya, dan jari-jarinya jarak si pusat ke si T. Dan dia pasti akan tegak lurus dengan si sumbu putarnya atau si garis lengkung si garis lurus S ini ya. Nah, jadi 3 hal yang penting yang harus kalian tahu: persamaan sumbu putarnya, persamaan si garis yang diputarnya, lalu kemudian misalkan T itu adalah X0, Y0, Z0, titik pada garis yang diputar, maka Anda harus tentukan persamaan dari lingkaran putar yang dilalui oleh titik T. Berbekal dari persamaan yang ada dari 3 kondisi ini, maka nanti kita bisa mengkonstruksi persamaan dari luasan putarannya ya. Sebagai contoh, nih ya, kata dia apa? Kita ambil sumbu Z sebagai sumbu putar ya, sumbu Z sebagai sumbu putar. Jadi sangat penting ya Anda untuk bisa menggambar ya. Oke, jadi kita bikin di sistem koordinat kartesius. Nah, di sini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, ini sumbu Z-nya. Nah, di sini di soal dikatakan sumbu Z sebagai sumbu putar. Jadi ini ya sumbu putarnya kita. Ini sumbu putarnya kita, sumbu Z. Dan garis yang diputar terletak pada bidang YOZ. Dia pada bidang YOZ, berarti dia ada di sini. Ya kan? Nah, misal garisnya bentuknya kayak gini. Oke, kayak gitu ya, misal. Coba saya ganti warna deh. Color. Sorry. Yellow ya. Kita coba ganti yellow. Nah, ini. Ya. Ini si garis yang diputarnya tuh ini. Nah, ini kan tentu punya persamaan. Ya. Persamaannya apa? Dia ada di bidang YOZ. Bidang YOZ itu sendiri kan persamaannya adalah bidang X sama dengan 0 ya. Nah, karena dia ada di bidang X sama dengan 0, maka persamaan garis yang berikutnya, luasan yang berikutnya, itu pasti dalam variabel Y sama Z. Nah, ya jadi entah persamaannya apa, bisa Y kuadrat plus Z kuadrat min 7Z min 1 sama dengan 0 atau berapapun, yang penting dia dalam variabelnya Y dengan Z ya. Nih, makanya dia bilang persamaan garis yang diputarnya X sama dengan 0, FY, Z sama dengan 0. Kok bisa demikian, Bu? Karena garisnya ada di bidang YOZ ya. Nah, jadi kan dia harus tahu nih persamaan sumbu putarnya apa. Tadi sumbu putarnya kan sumbu Z. Sumbu Z itu kan persamaannya adalah X sama dengan 0 dipotong dengan Y sama dengan 0 gitu ya. Lalu persamaan garis yang diputarnya, karena merupakan garis yang terletak pada bidang YOZ, maka persamaannya menjadi X sama dengan 0 dipotong dengan suatu persamaan luasan dalam variabel Y dan Z sama dengan 0. Kemudian apa lagi? Kita harus ambil titik T, ya, ambil titik T, X0, Y0, Z0 pada garis yang diputar. Garis yang diputar ya, bukan pada sumbu putar. Nih. Tuh. Ya, ini stepnya. Misal T, X0, Y0, Z0 suatu titik dari garis yang diputar. Nah, karena dia ada di garis yang diputar, artinya koordinat-koordinat dari titik T ini bisa kita substitusi ke persamaan dari garis yang diputar ini. Nah, berarti apa? Maka akan berlaku, kan X-nya berubah jadi X0, Y-nya berubah jadi Y0, Z-nya berubah jadi Z0 ya, akan berlaku X0 sama dengan 0, kemudian F Y0 Z0
sorry ini kurung ya, sama dengan 0. Nah, ini akan berlaku itu. Nah, itu ya. Oke, kemudian apa lagi? Step keduanya, kita harus menentukan persamaan lingkaran putar dari titik T, atau persamaan dari lingkaran yang dilalui oleh si titik T. Nah, lingkaran yang dilalui oleh titik T, persamaannya adalah, nah ini yang jadi tantangan, ini yang seringkali kalian bisa selip ya, ini step 2-nya. Nah, dia kan muternya terhadap sumbu Z ya, nah kan tadi udah dibilang si sumbu putarnya ini kan tegak lurus ya. Nah, berarti kan kira-kira gini nih, nah ini nih lingkaran putarnya. Nah, ini ya, ini saya nggak bikin putus-putus biar kelihatan kalau dia kayak lingkaran ya. Jadi si titik T ini putar ya. Nah, lingkaran ini persamaannya pertanyaan. Nah, kalau untuk menentukan persamaan lingkaran kan kita tentu harus tahu titik pusatnya di mana, jari-jarinya berapa ya. Nah, kalau misalkan ini namanya titik P. Lihat, titik P ini ada di sumbu Z. Sumbu Z berarti koordinatnya udah pasti 0, 0, titik-titik gitu kan ya. Nah, pertanyaannya, titik-titik ini isinya berapa? Oke, lihat nih, si lingkaran ini kan dia melalui titik titik X0, Y0, Z0, kan melalui titik T ya, X0, Y0, Z0. Artinya, si lingkaran putar ini, dia pasti berada pada bidang Z sama dengan Z0 ya. Jadi, persamaan lingkaran itu kan dia harus bidang potong bola gitu ya. Dia ada di bidang Z sama dengan Z0. Nah, ini yang pertama. Kemudian persamaan bolanya berapa? Nah, ini karena dia ada di bidang Z sama dengan Z0, maka ini pasti Z0. Nih, berarti titik pusatnya, koordinatnya adalah 0,0, Z0. Nah, berarti persamaan bolanya gimana? Oh, berarti kita tinggal konstruksi persamaan bola yang berpusat di titik P, dan jari-jarinya berarti jarak P ke T, gitu. Nah, berarti persamaan bolanya adalah X dikurang 0 kuadrat, ya, karena titik P-nya adalah 0,0, Z0 ya, ditambah Y dikurang 0 kuadrat, ditambah Z dikurang Z0 kuadrat ya. Udah selesai belum? Belum selesai. Kan ini harus sama dengan jari-jari kuadrat gitu kan ya. Jari-jarinya jarak titik P ke T. Nah, berarti jari-jarinya adalah 0 dikurang X0 kuadrat ditambah 0 dikurang Y0 kuadrat ditambah Z0 dikurang Z0 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan nih yang bagian ini ya. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah, nih lihat, kita punya informasi Z-nya sama dengan Z0. Berarti ini kan jadi Z0 kurang Z0 berarti jadi 0 kuadrat. Gitu ya. Sama dengan min X0 dikuadratkan menjadi X0 kuadrat. Ditambah min Y0 dikuadratkan menjadi Y0 kuadrat. Ditambah Z0 kurang Z0 0 dikuadratkan 0. Jadi tambah 0. Sehingga kita punya persamaannya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, nih lihat, X0 kuadrat. Kita punya informasi di sini kalau X0-nya sama dengan 0. Berarti ini 0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat. Oh, berarti persamaan lingkarannya kita ya itu menjadi begini. Menjadi Z sama dengan Z0, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, udah selesai belum? Ini belum selesai. Ini baru di step 2. Step 3-nya apa? Kita manfaatkan informasi yang kita punya dari langkah 1 sama langkah 2. Nah, berarti apa? Kita substitusi nih si persamaan 1, persamaan 2, ke persamaan 3 atau ke persamaan 4, sehingga nanti kita akan dapat suatu persamaan dari variabel dengan variabel X, Y, dan Z. Jadi nanti X0-nya
tereliminir, Y0-nya tereliminir, Z0-nya juga tereliminir, ya. Nah, ini prosedurnya. Contoh, sebelum ke contoh konkret, ini kan kalau dia tadi muternya ke sumbu Z, atau sumbu Z sebagai sumbu putarnya. Bu, gimana kalau misalkan sumbu putarnya itu sumbu Y? Dia kan kalau di bidang YOZ, yang bisa jadi sumbu putar, itu kan kalau nggak sumbu Z, ya berarti bisa sumbu Y. Nah, kalau di kasus yang saya bilang tadi, ya, ketika sumbu putarnya adalah sumbu Y, nah ini pentingnya Anda ngegambar ya, jadi Anda kelihatan gitu logikanya tuh gimana. Ini kan tadi garis yang diputarnya. Ini tadi titiknya. Si titik T, X0, Y0, Z0. Ya. Nah, muternya ke sumbu Y, berarti kan pergerakannya begini. Nah, berarti lingkaran putarnya begini. Oke, gitu ya. Sorry, jelek gambarnya, maaf. Nah, berarti apa? Lingkarannya berarti kan ada di bidang X sama, di bidang Y sama dengan Y0. Nih, ada di bidang Y sama dengan Y0. Ya, si lingkaran ini akan ada di bidang Y sama dengan Y0. Lalu pusatnya berapa? Si pusatnya kan ada di sumbu Y, berarti 0, Y0, 0. Nah, itu pusatnya. Berarti persamaan lingkarannya itu, lingkar si bolanya itu adalah X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat ditambah Z dikurang 0 kuadrat. Nih, karena pusatnya ini tadi ya, sama dengan jarak titik P ke T. Nah, 0 kurang X0 kuadrat ditambah Y0 kurang Y0 kuadrat. Ya, Y0 kurang Y0 ditambah 0 kurang Z0 kuadrat. Nah, ini lingkaran putarnya itu persamaannya ini. Harus dua ya persamaannya. Kalau ngomongin garis, baik garis lurus maupun garis lengkung, itu persamaannya akan ada dua. Karena garis di ruang dimensi 3 itu dipandang sebagai perpotongan dari dua buah bidang atau dua buah luasan. Gitu ya. Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Paham? Ini kalau kalian yang diem aja, saya curiga. Ibu, mohon maaf Bu, Ibu itu tadi menjelaskannya, misalkan menjelaskannya di step 3 Bu. Nah itu masih gambarnya yang muncul itu masih step 2 Bu. Jadinya di step 3 ke bawahnya itu tuh telat Bu. Jadinya kurang jelas pada gambar itu Bu. Gitu. Oke, berarti kita langsung ke contoh soal aja ya. Ya Bu. Biar lebih jelas ya, lebih jelas seperti apa sih wujudnya. Oke. Nah, ini kita ke contoh soal. Ya. Nah, soalnya gini. Oke. Terlihat kalau misalkan delay bilang ya, biar saya tahu apa namanya, kita ini udah sampai mana gitu. Painter option, pen color. Saya ambil warna yellow aja ya, lebih bagus kalau di hitam. Oke. Di sini soalnya bilangnya gini, suatu elips. Ya, elips. Jangan lupa, udah ngomongin lingkaran, elips, parabola, hiperbola, berarti itu maksudnya adalah suatu garis ya. Tapi di sini kasusnya garis lengkung. Kalau dia garis lengkung, berarti dia kan ruang dimensi 2, objek dimensi 2 nih. Berarti dia harus terletak pada bidang apa. Itu penting ya. Jadi di sini dikatakan suatu elips terletak pada bidang YOZ. Nah, kalau kita lihat kan YOZ-nya yang ini nih. Ya. Ini bidang YOZ. Berarti elipsnya itu yang ini. Wah, kalau di sini nggak kelihatan. Saya ganti merah aja. Nih. Elipsnya yang ini. Nih. Ya, ini elipsnya. Ini elipsnya. Oke. Kalau di elips, berarti kan ini penting nih kalau di sini negatif A,
di sini A gitu ya. Ini kan berarti motongnya di bawah ya. Di sini misalkan negatif C, di sini C. Maka persamaan elips ini adalah, diingat, ini kita ngomongnya di ruang dimensi 3. Maka pasti bidang potong bidang gitu ya. Dia ada di bidang YOZ. YOZ berarti persamaannya adalah X sama dengan 0. Nah, terus persamaan elipsnya apa? Jangan lupa, elips itu kan kayak X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Itu kalau kita bicara di ruang dimensi 2, yang kita tahu sumbunya adalah sumbu X dengan Y saja. Tapi kalau di ruang dimensi 3 kan kita ada X sama Y sama Z gitu ya. Nah, ini kan elipsnya ini kan bersekutunya sama si sumbu Y dan juga sumbu Z. Nah, berarti dia harusnya persamaannya menjadi Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat ya, ini persamaan elipsnya. Kemudian kata dia, elips ini diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, ini sumbu putarnya. Ya, ini sumbu putarnya. Oke. Jadi, tadi kan saya bilang kita harus tahu nih sumbu putarnya siapa, persamaannya berapa, lalu garis yang diputarnya ini siapa, dan persamaannya apa. Ini harus tahu. Nah, stepnya gimana cara mencari persamaan luasannya? Langkah pertama, ya, misalkan T X0, Y0, Z0, nah, titik pada siapa? T ini harus ada di mana? Titik pada sumbu putar atau pada garis yang diputar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Garis sumbu putar. Garis yang diputar, Bu. Ayo, sumbu putar atau garis yang diputar? Garis yang diputar. Garis yang diputar, Bu. Iya, betul. Garis yang diputarnya siapa? Elips ya? Iya, Bu. Oke ya. T, X0, Y0, Z0 titik pada elips. Maka berlaku, nah apa yang berlaku? Kita bisa substitusi X0, Y0, Z0 ke persamaan elips. Maka berlaku X0 sama dengan 0, ya, ini jadi persamaan yang pertama, gitu ya. Lalu kemudian Y0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, step 2-nya. Step 2-nya adalah kita menentukan persamaan lingkaran putar. Ya. Dari titik T. Nah, kita bayangin dulu T-nya mana? Oh, misal T-nya di sini ya. Ini titik T, X0, Y0, Z0 ya. Nah, T ini kan muternya terhadap sumbu Z ya. Nah, makanya ini nih gambar lingkaran putarnya. Oke, berarti titik pusatnya akan ada di sini. Ya, ini titik pusatnya. Nah, lingkaran putar ini akan ada di bidang Z sama dengan Z0. Ini yang pertama, ya, ini jadi persamaan yang ketiganya. Lingkaran putar ini akan ada di bidang Z sama dengan Z0, gitu. Kemudian dia ini kan si lingkaran ini merupakan perpotongan bidang potong bola ya. Persamaan bolanya apa? Persamaan bolanya yang berpusat di P dan berjari-jarinya PT, gitu. Ini kan jari-jarinya. P-nya siapa? P ini kan ada di sumbu Z, berarti koordinatnya pastilah 0,0, Z0. Kenapa koma Z0? Karena dia ada di bidang Z sama dengan Z0. Si lingkaran ini. Berarti kan semua titik Z-nya itu, koordinatnya itu pasti si Z0, itu ya, aplikatnya gitu ya. Nah, berarti ini menjadi X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat ditambah Z dikurang Z0 kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat. Jari-jarinya berarti si PT kuadrat gitu. Ini boleh saya tulis jadi X0 min 0 kuadrat ditambah Y0 min 0 kuadrat
ditambah Z0 min Z0 kuadrat. Nah, kita eksekusi, kita sederhanakan. X0 dikurang 0 dikuadratkan menjadi X kuadrat. X ya. Y dikurang 0, Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Nah, ini Z dikurang Z0. Kita punya informasi bahwa Z-nya sama dengan Z0. Berarti ini bisa dipandang sebagai Z dikurang Z atau Z0 dikurang Z0. Ini intinya jadi 0 kan? Berarti ini ditambah 0. Sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah 0. Z0 kurang Z0 kan 0. Ya. Kita punya informasi lagi nih dari informasi yang pertama, kalau X0 itu sama dengan 0, berarti X0 kuadratnya juga 0. Sehingga kita punya persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Nah, ini jadi persamaan 4. Nah, kita manfaatkan 4 persamaan ini untuk mengeliminir X0, Y0, dan Z0 ya. Nah, dari sini kita kan punya persamaan Y0 kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Nah, Y0-nya bisa kita ganti. Jadi ini kan Y0 kuadratnya sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat kan? Berarti persamaan ini sama aja dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z0 sama dengan Z. Ya, berarti tambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Karena sudah tidak memuat X0, Y0, dan Z0, maka inilah persamaan luasan putarannya. Ya, nah luasan putaran ini namanya elipsoida. Ya, beda ya. Elips itu objek 2 dimensi, bentuknya garis lengkung. Kalau elipsoida objek 3 dimensi, wujudnya luasan, ya, seperti bola rugby. Oke, ini elipsoida. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jelas? Apakah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Kalau jelas, berarti saya beri Anda tugas berkelompok. Ya, tugas kelompok di kelompok Anda. Pertanyaannya sama, tapi diputarnya mengelilingi sumbu Y. Nah, saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikonstruksi. Persamaannya, saya kasih waktu 10 menit, nanti akan saya panggil acak ya, orangnya siapa, lalu present ya. Oke, bisa? 10 menit aja. Ya, oke, 10 menit ya, dikasih waktu 10 menit ya. Pertanyaannya sama, tentukan persamaan luasan putaran yang terjadi jika suatu elips yang terletak pada bidang YOZ diputar mengelilingi sumbu Y. Ya, diputar mengelilingi sumbu Y. Oke, silakan. Ini 13.45, berarti 13.55 saya akan panggil secara acak untuk present ya. Oke.
di atas langsung? Mending di sini apa di atas? Di atas aja nggak apa-apa. Tangannya di ujung di pojok. Iya, iya, kasih ya. Terus ibu nak? Hah? Ibu nak? Ibu nasi. Terus di artinya ada air tomat ada air tomatnya. Oh, yang mau dipotnya. Ceritain dong. Mau biar dong. Ya,
Oke, siapa yang siap buat maju? Siapa yang siap? Izin mencoba, Bu. Oke, boleh Mbak Reni. Saya stop share screen, berarti Mbak Reni yang share screen ya. Ya, silakan. Oke. Mohon maaf, kameranya terlihat tidak ya? Ini udah ada tulisannya sih, you are presenting to everyone. Udah kelihatan layar tampilan handphone kamu, berarti tinggal dibuka ininya aja, filenya. Dibuka apanya ya, Ibu? Filenya aja, Bingung. bisa difoto, terus nanti kan dia dalam bentuk media bisa dibuka di media. Kalau kamu present. Oh, ya, Ibu. Berarti saya foto dulu ya, Ibu. Ya, oke. Terlihat belum Ibu dan teman-teman? Ya, terlihat. Oke ya. Jadi di sini Reni menuliskan persamaan elipsnya X sama dengan 0, Y kuadrat per A kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ini betul ya. Karena tadi kan elipsnya masih sama, masih merupakan elips yang berada pada bidang YOZ ya. Kemudian misal T X0 Y0 Z0 titik pada elips, maka dipenuhi, ini juga betul ya. Oke, kemudian persamaan lingkaran ya, ini persamaan lingkaran ya. Oke, berarti bolehlah persamaan bidang yang melalui T. Maksudnya ini, persamaan bidang yang melalui lingkaran putar dari titik T. Gitu ya. Nah, dia jadi oke, Y sama dengan Y0 ya. Betul. Kemudian persamaan bola ya yang melalui lingkaran putar dari titik T ya. Oke, lingkaran putar dari titik T yaitu pusatnya berarti 0, Y 0,0 ya, betul, 0, Y 0, 0, betul, sehingga didapat, oke, jadi X kuadrat tambah Z0, X0-nya 0, maka sama dengan Z0 kuadrat, betul, sehingga persamaannya menjadi Y0 kuadratnya sama dengan Y ya, Y0 sama dengan Y berarti Y kuadrat, ya betul, berarti ditambah X kuadrat per Z kuadrat per C kuadrat, ya betul. Ya, ini persamaannya betul ya. Cuman
akan lebih baik kalau nanti nulisnya dirapiin lagi ya, nggak tiba-tiba panah gitu ya. Iya, Jadi baik step Ibu. ini taruhnya di bawahnya, tapi nggak apa-apa ya. Ini udah betul proses berpikirnya dan jawabannya juga sudah betul ya. Tinggal dilengkapi saja sesuai dengan arahan ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Mbak Reni. Ya, baik, terima kasih kembali Ibu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Ya, oke, sudah betul jawabannya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas untuk luasan putaran? Nah, Jelas, Bu. cukup Jelas, jelas Ibu. ya. Nah, di luasan putaran itu nanti yang diputar itu tidak hanya elips, bisa jadi nanti ada parabola, bisa jadi nanti hiperbola gitu ya, bisa jadi nanti ada lingkaran gitu. Nah, kemudian namanya sumbu putarnya tidak melulu sumbu Z, bisa jadi nanti sumbu X, bisa jadi sumbu putarnya sumbu Y, atau mungkin juga sumbu putarnya adalah garis sembarang ya. Nah, bisa jadi nanti sumbu putarnya garis sembarang. Sebentar, saya lagi presenting, coba. Oke ya, sudah ini present. Nah, ini kita lihat lagi topik selanjutnya ya. Ini kan tadi kasus si elips ya. Nah, gimana kalau misalkan parabola? Nih, suatu parabola yang terletak di bidang Y, O, Z diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini parabolanya diputar mengelilingi sumbu Z, jadi kayak muter, nanti dia bentuknya seperti mangkok. Seperti mangkok yang puncaknya itu ada di titik origin ya. Nah, luasan yang terjadi itu bentuknya akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2PZ ya. Nah, luasan ini namanya paraboloida ya. Ini namanya paraboloida nih ya. Paraboloida. Namanya paraboloida. Nah, jangan lupa kalau parabola cirinya gimana? Lihat, parabola itu kan dia sama ya kayak elips, kayak lingkaran, dia objek 2 dimensi, berarti kalau di ruang dia posisinya sebagai garis lengkung. Kalau dia garis lengkung berarti harus punya 2 persamaan ya, akan merupakan perpotongan dari suatu luasan dengan luasan ya. Maka dia penting parabolanya di bidang mana gitu ya. Ini dikatakan di bidang Z. Oh, berarti persamaannya pasti X sama dengan 0, koma. Nah, koma apa gitu ya. Nah, koma persamaan dari parabola. Nah, parabola itu kan Anda ingat nih di GAB waktu itu kan persamaannya bisa aja Y kuadrat sama dengan 2PX gitu kan ya. Ini salah nih ya, bukan C ya. Y kuadrat sama dengan 2PX atau X kuadrat sama dengan 2Y gitu ya. Salah satu variabelnya kuadrat, yang lainnya itu linier ya. Yang lainnya digrinya 1. Nah, karena dia ada di bidang Y, O, Z, maka ini variabelnya itu Y sama Z ya. Jadi ini bukan 2PC, melainkan ini 2PZ ya. Oke. Nah, jadi persamaannya itu bisa jadi Y kuadrat sama dengan 2PZ, atau bisa jadi nanti parabolanya itu Z kuadrat sama dengan 2PY. Nah, karena ini 2PZ berarti dia kan sumbu simetrinya si sumbu Z. Makanya dia berputarnya mengelilingi sumbu Z. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian Bu, ada nggak parabola Y kuadrat sama dengan 2PX? Ada. Kalau Y kuadrat parabola Y kuadrat sama dengan 2PX, dia adanya di bidang Z sama dengan 0. Ya, di bidang Z sama dengan 0. Nanti dia bisa muternya itu di ke sumbu X atau ke sumbu Y. Tapi kalau dia persamaannya Y kuadrat sama dengan 2PX, berarti sumbu simetrinya sumbu X. Maka dia muternya itu akan ke sumbu X. Gitu ya. Cirinya kayak gitu. Nah, nanti prosedurnya sama. Dari sumbu putarnya persamaannya apa? Kemudian dari si objek yang berputarnya itu atau garis yang berputarnya persamaannya apa? Misal T, X0, Y0, Z0 pada garis yang diputar, berarti kan pada parabolanya gitu kan ya. Maka ini juga kurang ya, ini harusnya X0 ya. X0 sama dengan 0, harusnya X0 sama dengan 0 ya. Dan Y0 kuadrat sama dengan 2PZ0 gitu ya. Maka
X0 sama dengan 0 dan Y0 kuadrat sama dengan 2P Z0. Kemudian sama step keduanya, lingkaran yang dilalui oleh titik P. Ya, lingkaran ini sama. Ya, ini juga, Bu, kok bisa dapat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat? Prosedurnya sama kayak di elips tadi. Prosedurnya sama. Kalian coba tracking dulu di gambar sehingga Anda kebayang pusatnya di mana, lalu jari-jarinya siapa, lalu manfaatkan informasi yang sudah ada sebelumnya untuk mengeliminir sehingga nanti diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan Y0 kuadrat. Kemudian step 3, manfaatkan persamaan yang Anda punya untuk mengeliminir X0, Y0, dan juga Z0 sehingga nanti akan didapat persamaan tanpa X0, Y0, dan juga Z0. Nah, dalam kasus ini persamaan yang diperolehnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2PZ. Nah, ini luasan ini namanya paraboloida, ya, namanya paraboloida. Cirinya dia variabel X, Y sama Z 2 dalam degree 2 ya, dalam bentuk kuadratik, satu variabel pangkatnya 1 ya, satu variabel pangkatnya 1 gitu. Itu cirinya kalau paraboloida ya. Oke. Nah, nanti paraboloida ini sebenarnya ada dua. Ada paraboloida eliptik, ada paraboloida hiperbolik. Nah, ini adalah paraboloida yang eliptik, ya, eliptik. Ini juga bisa diperoleh dari elips yang bergerak dengan lintasannya parabola. Bisa juga seperti itu, ya. Nah, kemudian apalagi gitu kan? Bisa juga kalau misalkan kita punya suatu hiperbola terletak pada bidang YOZ diputar mengelilingi sumbu Z. Nah, misalkan demikian. Nah, kalau hiperbola dia agak unik, ya. Ini saya slideshow biar saya bisa gambar. Nih, kita punya hiperbola ada di bidang YOZ. Kita gambar ya. Sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Hiperbolanya ada di bidang YOZ. Berarti ini saya perpanjang ya. Jadi di sini misal parabolanya yang kayak gini. Nah, ya. Nanti tergantung kita muter hiperbolanya, bukan parabola ya, hiperbolanya kemana? Kalau diputarnya ke sumbu Z, berarti kan dia muternya gini ya. Nah, gitu ya. Nah, ini diputarnya ke sumbu Z. Berarti ini sumbu putarnya itu si sumbu Z ya. Maka ini akan menjadi luasan yang namanya hiperboloida berdaun satu. Oke, bentuknya kayak pas bunga, gitu ya. Tapi kalau hiperbola yang sama, ya masih sama-sama hiperbola yang berada di bidang YOZ, ya. Z, ini. Aduh, sorry. Nah, ini saya kasih putus-putus ya. Nah, ini hiperbolanya tadi ya. Oke, hiperbola ini dia diputarnya ke sumbu Y. Nih, sumbu putarnya si sumbu Y. Kalau sumbu putarnya si sumbu Y, maka kan jadi kayak gini. Oh, seperti kayak mangkok 2 buah ya. Nah, ini namanya juga sama-sama hiperboloida, tapi berdaun 2. Berdaun 2. Nah, jadi untuk kasus hiperbola, dia ada 2 jenis ya, berdaun 1 atau berdaun 2. Kalau berdaun 1 dia objeknya cuma 1 kayak gini. Kalau berdaun 2 dia objeknya itu ada 2 seperti ini. Dari segi persamaannya gimana? Nah, dari segi persamaannya gini. Kalau di hiperbola kan hiperbola ini kan sumbu nyatanya di Y ya, sumbu imajinernya di Z ya. Berarti ini kita udah tahu nih kalau si hiperbola ini pasti persamaannya misalkan Y kuadrat per B kuadrat, dia pasti dikurang Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Ya, nah dia ada di bidang YOZ, berarti kan X sama dengan 0. Nah, ini persamaan dari si hiperbola ini ya, hiperbola ya.
Tapi hiperboloidanya nanti persamaannya gimana? Nah, hiperboloida itu secara umum nanti persamaannya akan dalam bentuk x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per z kuadrat, per b kuadrat ya, dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nih, mirip sama kayak persamaan hiperbola, ada minnya. Tapi kalau minnya cuma 1, nanti dia objek geometrinya wujudnya demikian. Akan jadi hiperboloida berdaun 1. Nah, tapi kalau kasus yang begini, dia nanti persamaannya akan jadi x kuadrat per a kuadrat. Ini kan nyatanya cuma di y ya, sorry, berarti ini min. Ditambah y kuadrat per b kuadrat, dikurang z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Nih, kalau yang berdaun 2 seperti ini persamaannya. Negatifnya ada 2. Gitu. Negatifnya ada 2. Ya. Nah, ini dia negatifnya ada 1, berarti dia kan yang imajiner, sumbu imajinernya cuma si sumbu z. Sementara ini sumbu imajinernya sumbu x sama sumbu z, yang berarti si kurvanya itu bersekutunya atau punya sekutunya hanya dengan si sumbu y ini nih, si puncak hiperbolanya. Hiperboloida, maaf ya. Oke. Nah, ini yang terjadi. Tapi dari mana dapat persamaan ini? Silakan Anda konstruksi seperti prosedur yang di elips tadi ya. Silakan dikonstruksi seperti yang di elips tadi ya, tapi nanti biasanya ini akan ngikutin antara B sama C, dia nggak akan jadi A, karena ini dari persamaannya aja yang diketahui cuman B kuadrat C kuadrat, maka ini pasti akan dalam bentuk B kuadrat C kuadrat gitu ya. Oke, nah ini tugas yang berikutnya, tapi nanti dikumpulnya sekalian ya. Tugas kelompok berikutnya, tentukan nih persamaannya ya. Tentukan persamaannya. Ini kan kalau ini kan tadi diputar mengelilingi sumbu Z ya, maka nanti tugasnya kalian diputar mengelilingi sumbu Y gitu untuk dapetin yang ini. Karena nanti kan kalau yang di Z di PPT udah ada jabarannya. Di videonya juga udah ada. Nanti kalian tinggal nyalin aja gitu ya. Tapi kalau di Y kan belum ada ya. Oke. Kemudian nah, gimana kalau misalkan lingkaran yang diputar? Nah, kalau lingkaran yang diputar, ya, nih, tergantung dari posisi lingkarannya ada di mana. Kalau misalkan lingkarannya itu ada di sini, gitu ya, artinya si sumbu putarnya itu menjadi sumbu simetrinya dari si lingkaran, gitu ya, maka nanti wujudnya akan jadi bola. Kalau lingkaran diputar, dia akan jadi bola ya. Tetapi kalau misalkan lingkarannya itu, ini salah ya gambarnya. Dia sistem koordinatnya itu dia nggak pakai aturan tangan kanan ya. Boleh nggak Bu kayak gini? Sebenarnya boleh aja, tapi dia nggak umum digunakan. Tapi bukan berarti ini konsep yang salah ya. Boleh aja sah-sah aja, tapi saya akan berikan gambaran menggunakan sistem koordinat yang umum digunakan. Ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya ya. Nah, ini ya. Nah, misal lingkarannya di sini. Diputarnya terhadap sumbu Z. Nih, ini sumbu putarnya. Maka kan nanti titik ini gitu ya. Dia kan akan muter gitu. Nanti kan dia akan jadi di sini bayangannya akan muter gitu ya. Akan muter sehingga nanti luasan yang terjadi itu kayak donat. Nah, dia bentuknya kayak donat. Nah, ini nanti unik lagi persamaannya. Oke ya, nanti ini unik lagi. Nah, untuk yang ini, saya kasih tugas ke kalian. Ya, tentukan persamaan dari lingkaran yang diputar, pakai ini aja deh. Ini pusatnya di titik 1, 2 deh ya. 2, jari-jarinya 1. 2, jari-jarinya 1, dia di bidang YOZ. Tentukan persamaan luasan yang terjadi jika suatu lingkaran yang berada pada bidang YOZ ya, lingkaran berpusat di 0,2,0 ya, jari-jarinya 1 dan berada pada bidang YOZ ya. Berada pada bidang
YOZ ya. Nah, dia diputarnya mengelilingi sumbu Z. Nah, silakan tentukan persamaan lingkarannya. Jadi Anda punya 2 soal ya, punya 2 soal. Ini udah dicatat? Sudah Ibu. Sudah ya. Oke, kalau udah, nah ini nanti silakan Anda pelajari, baca lagi gitu ya. Nah, ini yang menarik lagi. Nah, ketika suatu luasan itu terjadinya karena dia diputarnya itu dengan sumbu putarnya itu garis sembarang. Sumbu putarnya garis sembarang. Nah, kalau kayak gini, berarti nanti cara menentukannya gimana? Stepnya sama. Ya, tetap kita harus tahu persamaan garis ini berapa, terus kemudian persamaan dari garis yang diputarnya berapa, kemudian ambil titik T, X0, Y0, Z0, titik pada garis yang diputar masih sama. Cuman yang menjadi tantangan adalah persamaan dari lingkaran putarnya ini. Nah, kita nggak bisa lagi nentuin, oh titik pusatnya ini adalah 0,Y0,0 atau X0,0,0 atau dia 0,0,Z0, nggak bisa kayak gitu lagi ya. Tidak bisa seperti itu lagi ya. Nah, misal persamaan sumbu putarnya itu X min X1 per A, karena dia garis sembarang ya. X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Ini kan persamaan garis ya. Nah, maka pusatnya itu Anda pilih titik ini. Ya, pusatnya itu Anda ambil titik ini. Anda ambil titik ini ya, berarti pusatnya Anda ambil yang X1, Y1, Z1. T-nya kan tadi X0, Y0, Z0 ya. Y0, Z0 ya, prosedurnya sama. Persamaan garisnya kan tadi dia harus 2 persamaan ya, makanya dia pakai notasinya F1 XYZ, F2 XYZ. Maksudnya ada 2 luasan nih yang dipotongkan sehingga nanti jadi garisnya gitu. Sama prosedurnya misalkan P X0 Y0 Z0 suatu titik pada garis yang diputar gitu ya. Nah, nanti substitusi ke persamaan ini, substitusi ke persamaan ini. Kemudian lingkaran yang dilalui oleh T. Nah, bidangnya, kalau tadi kan kita langsung bisa bilang, oh ini ada di bidang Z sama dengan Z0 gitu kan ya. Atau ada di bidang Y sama dengan Y0, atau ada di bidang Z sama dengan Z0. Nah, kalau di kasus ini beda lagi ya. Kenapa beda? Bidang ini kan harus tegak lurus dengan si sumbu putar. Sementara kalau dia kita ambil yang ini, dia nggak akan tegak lurus sama sumbu putar ya. Maka artinya apa? Di garis ini, si sumbu putar itu kan yang bagian bawahnya kita punya A, B, C ini adalah kan vektor arahnya. Ya, nih vektor arah kan. Vektor arah itu kalau digariskan dia merupakan vektor yang sejajar sama garis. Nah, vektor arah garisnya ini akan menjadi vektor normal dari bidang yang melalui lingkaran putar titik T. Nah, artinya apa? Oh, berarti bikin persamaan bidangnya gampang. Berarti cukup persamaan bidang datar yang melalui titik T, berarti melalui X0, Y0, Z0, berarti pasti dia X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Dan tegak lurus dengan si vektor arah sumbu putar ini. Ya, berarti ABCO berarti persamaan bidangnya ini. Tuh ya. Ini persamaan bidang ya, tinggal A dikali, A-nya punya ini. X min X0 ditambah B dikali Y min Y0 ditambah C dikali Z min Z0 sama dengan 0. Ini persamaan bidangnya. Nah, persamaan bolanya siapa? Bolanya tadi berpusatnya di X1, Y1, Z1, ya kan? Jari-jarinya berarti kan jarak P ke T. X0 min X1 kuadrat ditambah Y0 min Y1 kuadrat ditambah Z0 min Z1 kuadrat. Nah, ini persamaan dari si bolanya. Kalau lingkarannya persamaan di mana? Ya, 2 persamaan ini. Persamaan bidang ini dipotong sama persamaan bola ini, itu akan jadi lingkarannya. Itu ya. Nah, ini. Nanti step berikutnya apa? Step ketiga sama. Manfaatkan 4 persamaan yang Anda punya ya untuk mengeliminir X0, Y0, dan Z0. Maka nanti Anda akan dapatkan persamaan yang tanpa X0, tanpa Y0, tanpa Z0. Atau dengan kata lain, nanti persamaan akhirnya akan dalam variabel X, Y, dan Z. Ya. Oke, nah ini uniknya. Paling ini menantang sekali, ini seru sekali. Biasanya kalian suka gagal di menentukan persamaan lingkaran putar yang dilalui oleh titik T-nya ini.
Gitu. Suka salahnya di sini. Makanya nanti luasan yang terjadinya persamaannya jadi salah. Gitu. Suka nggak hati-hati, suka nggak aware, siapa nih titik pusatnya gitu. Biasanya sih seperti itu, ya. Oke. Nah, ini untuk luasan putaran. Konsep yang terakhir itu adalah bidang atur ya. Ini contoh, nanti silakan Anda pelajari. Kalau bidang atur itu adalah suatu bidang atau suatu luasan yang terjadi ketika suatu garis lurus, jadi ini spesifik ya, dia garis lurus bergerak dalam ruang ya, tapi dia punya dua kondisi syarat ya, dua kondisi syarat. Pertama ya, misalkan garis lurus yang bergerak itu apa namanya, dia ini oke, ini belum oke, di sininya kayaknya. Oke, ya. Misalkan ya, kalau garis yang bergerak ini nih syaratnya harus selalu memotong garis lengkung yang ditentukan. Nih syaratnya. Nah, garis lengkung yang ditentukannya ini disebut sebagai garis arah, ya, atau garis lengkung arah. Atau bisa jadi syarat yang berikutnya adalah nih, garis yang bergerak tadi itu harus selalu, nih syaratnya ya, sejajar dengan bukan suatu. Jadi dia tuh ada garis lurus bergerak di bidang, bergerak di ruang, tapi dia dengan syarat gitu. Nah syaratnya ini ada dua, tapi biasanya bisa kombinasi, bisa salah satu saja. Bisa kan dia dia harus bergerak itu selalu sejajar dengan bidang tertentu gitu kan ya, atau harus selalu memotong suatu garis lengkung tertentu, atau kombinasi dari dua syarat ini. Nah nanti luasan yang terjadi dari syarat-syarat ini itu akan yang disebut sebagai bidang atur. Nah kalau di kelas satunya itu nanyain, Bu, nanti bentuk geometrisnya gimana? Kalau yang di luasan putaran kan kita bisa membayangkan ya, elipsoida seperti apa, dia dapatnya dari mana, kita bisa konstruksi gambarnya. Paraboloida gimana, hiperboloida pun demikian. Nah, kalau di bidang atur dia agak sulit untuk digambarkan atau diilustrasikan bentuk geometrisnya. Ya, biasanya kita pakai bantuan software kalau ini. Kalau untuk bidang atur ya, dia nggak terlalu mudah karena di sini kan kalau kita lihat ada suatu garis lurus yang harus bergeraknya itu mengikuti si bidang arah dan juga si garis arahnya. Jadi nanti tidak akan menjadi bidang yang teratur gitu. Atau meliuk-liuk di bagian tertentu gitu ya. Nah, oleh karena itu bidang yang terjadinya itu disebutnya sebagai bidang atur. Nah, nanti seperti apa mengkonstruksinya, silakan Anda pelajari dari contoh. Ya, dari contoh di videonya ada, di PPT-nya juga ada ya. Silakan Anda dalami bersama kelompok untuk bidang atur ini. Kalau memang nanti ada yang tidak bisa dipahami, bisa kita bahas minggu depan ya. Nah, untuk topik hari ini sampai sini, sampai di bidang atur. Ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Atau cukup? Sepertinya cukup, Ibu. Ya, oke, sepertinya cukup ya. Cukup, Mungkin coba Anda kerjain dulu tadi yang saya kasih, mungkin dari situ beberapa masalah dan